Ibu Florence, selamat malam pendeta. Maaf, saya ada satu persoalan. Mohon dibantu ya. Apakah hanya orang-orang berdosa yang sering ditimpa musibah, masalah, atau penyakit? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih, ini pertanyaan yang tidak akan habis-habisnya selama kita berada di dunia yang berdosa ini. Dan ini adalah merupakan pemahaman bahkan semenjak dahulu. Dan memang kalau kita mau baca satu pasal itu dalam Ulangan pasal yang ke-28 keseluruhannya tentang berkat dan kutuk, siapa yang menurut mendapat berkat, siapa yang tidak menurut akan mendapatkan kutuk. Itu pasal 28, bahkan masih terus di pasal yang ke-29. Tetapi ada hal-hal yang terjadi di luar hal tersebut. Itulah sebabnya masih di dalam konteks berkat dan kutuk dalam Ulangan 28 dan 29 ada satu ayat dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-29. Jadi waktu kita baca Ulangan 29 ayat yang ke-29 ini masih dalam konteks berkat dan kutuk dan bagaimana Allah membuat perjanjian dengan umat-umatnya. Ayat ini berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi di luar apa yang sudah dinyatakan tentang suatu postulat atau suatu ketetapan, menurut berkat melawan kutuk, ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Dan ayat ini berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah masih ada hal-hal yang lain selain dari formula menurut berkat melawan kutuk? Apakah masih ada hal-hal yang lain yang juga dinyatakan, tapi berada di luar apa yang telah dinyatakan itu? Ada. Cerita Ayub, contohnya. Dalam cerita ini, yang dinyatakan kepada kita, bukan saja apa yang ada di atas panggung, di mana di situ ada Ayub, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada hamba-hambanya, ada hewan-hewannya, keledai, unta, kemudian kambing, domba, lembu, ada di sana. Itu semua di atas panggung yang dinyatakan. Tapi dalam kitab Ayub, selain yang dinyatakan di atas panggung, ada juga yang dinyatakan apa yang terjadi di belakang layar. Ternyata apa yang terjadi di belakang layar, begitu kita baca, kita bilang, hah? Jadi rupa-rupanya ada pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Bahwa setan berusaha untuk membinasakan, tapi tidak bisa tanpa seizin Allah. Tidak bisa tanpa seizin Allah. Dan bagaimana Allah betul-betul melihat bahwa Ayub sanggup untuk berdiri teguh di tengah-tengah pertentangan yang sangat besar itu. Sekarang kita tinggalkan apa yang ada di belakang layar, di mana ada Allah, lalu ada setan di sana, dalam pertentangan yang besar. Layar itu tertutup, kita sekarang ada tetap di panggung. Masuk adegan yang berikut, teng, masuk 3 teman Ayub. 3 teman Ayub ini, demikian juga Ayub, demikian juga istri Ayub, semuanya hanya melihat sekeliling apa yang ada di panggung. Sementara kita pembaca sekarang dinyatakan dalam firman Tuhan bukan yang hanya di atas panggung, tapi yang dinyatakan kepada kita juga adalah apa yang di belakang layar. Datanglah kemudian Bildad, kemudian Sofar, mereka datang.
Lalu kemudian karena mereka tidak lihat apa yang ada di belakang layar, hanya ada di depan panggung, formulanya adalah kalau kamu setia kepada Tuhan, tidak mungkin kamu sakit seperti ini. Itu semua yang mereka ucapkan sampai kepada pasal yang ke-31. Pasal yang ke-32 datang orang yang lain yang bernama Elihu, seorang muda yang sudah tunggu. Ini orang-orang tua bicara lama sekali. Akhirnya dia tidak tahan, dia bilang, biar saya muda, saya mau bicara. Waktu dia bicara, sama saja. Dia hanya melihat apa yang ada di atas panggung. Beruntunglah saudara dan saya, kita mempunyai suatu contoh tentang apa yang terjadi di belakang layar. Sehingga kalau ada hal-hal yang terjadi di luar ketentuan menurut berkat melawan kutuk, kita tahu ada sesuatu yang hanya Allah mengetahui, tapi kita percaya semua ada dalam pengendalian Allah. Justru dari pertanyaan Ibu Florence ini, apakah hanya orang-orang berdosa yang sering ditimpa musibah, masalah atau penyakit? Jawabannya atau pertanyaannya saya mau balik. Apakah orang-orang benar juga bisa ditimpa musibah, masalah atau penyakit? Cerita Ayub sudah memberikan satu jawaban. Ada juga jawaban yang lain yang kita bisa dapat, tapi bukan dalam bentuk cerita, tapi sebuah kesaksian dalam bentuk lagu. Kesaksian dalam bentuk lagu ini ditulis di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-73. Kita baca Mazmur pasal yang ke-73, ayat yang ke-1 kita baca. Ayat yang pertama ini adalah, memang ini ketentuannya, sesuai Ulangan 28. Pasal 73, Mazmur 73, ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesuaikan menurut berkat. Tapi ayat yang kedua, dia sudah mulai dengan tetapi. Sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu pada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang fasik mujur, katanya. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Kegemukan dan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, dan mereka mengata-ngatai dengan jahat. Bahkan mereka bilang, kok kita orang fasik baik-baik aja. Jadi ini membuat penulis kitab Mazmur ini mengatakan, saya hampir terpleset. Singkat cerita, dia katakan dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ia masuk ke dalam bait suci, dan di sana melihat kembali bagaimana upacara-upacara di bait suci itu dilakukan, korban-korban. Kemudian di sana ada 7 kaki dian, di sana ada meja roti, ada kemudian mesbah untuk pedupaan, dan di luarnya ada bokor pembasuhan, lalu ada juga di sana mesbah korban bakaran, belum lagi upacara-upacaranya, dan belum lagi tentang peti perjanjian yang ada di dalam bilik yang maha suci. Maka ia mengetahui bahwa Allah memegang kendali. Bahwa tanpa ada pengampunan dari Tuhan, tanpa ada korban bakaran, tanpa percaya kepada kuasa dari korban itu yang menggambarkan kuasa Yesus, tidak ada keselamatan. Jadi sekalipun mereka yang tidak
mengenal Tuhan. Mereka tidak sakit, mereka mujur, lalu kemudian mereka diberikan pekabaran tentang Tuhan. Mereka tidak mau, tetapi mereka tetap sehat dan lain sebagainya. Penulis kitab Mazmur mengatakan, hatinya menjadi tenang, karena dia tahu untuk dia, kalaupun dia mungkin menghadapi kesakitan, atau menghadapi penyakit, atau mungkin kemiskinan dan lain, dia tahu bahwa jalan dia itu pasti seperti yang sudah diatur melalui gambaran upacara-upacara Bait Kudus. Ada hari pendamaian yang menggambarkan penghakiman. Lalu kemudian akan ada suatu sukacita besar, perayaan besar yang menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Melihat semuanya itu, hatinya tetap tenang, dan dia ambil kesimpulan dalam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekalipun banyak hal yang tidak kita mengerti, yang penting kita tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih Ibu Florence.